Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di materi kedua ya, atau modul kedua, praktikum pemrograman website. Nah, di modul 2 ini kita akan belajar tentang HTML lebih lanjut, atau ada link, ada frame, sama ada tabel. Untuk ringkasan materinya nih ya, situs web biasanya itu tidak hanya dilihat ada satu halaman saja atau homepage. Jadi biasanya website itu dia nggak bakalan isinya itu cuma homepage atau halaman awal aja, tapi mungkin ada juga beberapa website yang memang hanya one page gitu kan ya, atau hanya homepage. Tapi tentu kita ingin bisa membuat lebih dari sekedar homepage gitu. Nanti bisa ada link, atau mungkin bisa ada frame, ada juga tabel gitu kan ya, biar lebih kompleks lagi website yang kita bisa bikin. Nah, kita akan belajar tag-tag atau tag baru ya, untuk membuat sebuah link, frame, dan juga tabel. Nah, di sini ada yang pertama itu start tag. Start tagnya itu adalah A. Itu untuk apa? Gunanya adalah untuk mendefinisikan sebuah ancor. Gitu. Terus untuk yang selanjutnya itu ada target blank. Nah, target blank mungkin kalau teman-teman tahu ya, gunanya sendiri adalah untuk memuat atau memuat dokumen baru ke dalam window baru yang kosong. Kayak contoh misal ketika teman-teman download file atau mungkin buka link, itu kan ada yang modelnya dia load in page, jadi dia enggak membuka tab baru gitu kan. Ada juga yang dia diarahkannya membuka tab baru. Nah, ini target blank ini tuh fungsinya supaya kita bisa buka di tab baru. Jadi ketika kita klik link yang kita kasih tambahan atribut targetnya ini target blank, nanti dia akan membuka tab baru untuk membuka linknya itu. Terus juga ada target self, itu membuat dokumen baru ke dalam window yang sama. Nah, ini target self ini yang fungsinya itu dia enggak membuka tab baru. Jadi ketika diklik linknya, dia akan loading atau memuat halamannya ya di window yang sama atau di tab yang sama gitu. Ini juga ada tag target parent, yaitu untuk memuat dokumen baru ke dalam parent frame bila menggunakan frame. Kalau enggak ya nggak bakal muncul. Ada juga target top, itu memuat dokumen baru ke dalam keseluruhan window browser. Itu cara yang umum digunakan untuk keluar dari frame. Nah, selain itu juga selanjutnya itu kita belajar tentang frame set. Apa itu frame set atau frame? Nah, ini tag, ada beberapa tagnya yang digunakan. Tag frame set itu mendefinisikan sebuah himpunan frame, jadi nanti ada banyak itu framenya. Sedangkan untuk yang frame itu mendefinisikan sebuah sub window, jadi hanya satu sebuah frame saja gitu. Kalau no frames ya berarti kita nggak pakai frames kan, atau biasanya no frame itu. Kalau iframe atau iframe itu dia mendefinisikan sebuah inline sub window, ada frame di dalam framenya, di dalam window sub windownya nanti bisa juga kita berikan sebuah frame. Nah, itu selanjutnya nih, karena kita sudah belajar tentang frame set, kita coba mendalami tentang pembuatan tabel. Nah, dalam suatu halaman website itu pasti kita perlu yang namanya tabel. Untuk ya mungkin fungsinya ada berbagai macam ya. Kalau dari aku pribadi sih, pembuatan tabel itu sendiri bisa kita untuk mendata, juga bisa untuk merapihkan teks yang akan tampil di website. Kayak contoh ya, misal ini kan kalau kita buatkan tabel kan dia jadi lebih rapi gitu. Nah, tabelnya juga bisa dihilangkan atau mau ditampilkan juga bisa. Ya, sama kayak kalau kita pakai tabel yang ada di Office Word gitu kan, sama. Nah, itu juga nanti akan ada atribut-atribut tag apa yang bisa kita gunakan. Bisa juga kita kasih warna, bisa juga kita tebelin, bisa juga kita hias gitu.
Di sini untuk permulaan dari pembuatan sebuah tabel itu sendiri itu adalah menggunakan tag tabel ya, tag tabel. Nah, ini mendefinisikan sebuah tabel. Terus ada tag TH. Tag TH di sini tuh nanti untuk membuat sebuah header dari tabelnya. Nah, kayak contoh misal teman-teman kan apa ya, bikin biasanya kan ada judul ya, ada di atasnya kayak contohnya kelas tag ini ya. Ini kan header namanya, header dari sebuah tabel. Terus ada juga kegunaan. Nah, kalau kita nanti pakainya TH, apa namanya, dia akan otomatis menjadi sebuah header. Bisa jadi tebel, bisa jadi ada di tengah, rata tengah gitu maksudnya teksnya. Sedangkan ini di bawahnya ada TR, ada TD. Kalau TR itu untuk membuat suatu baris gitu, untuk membuat baris dalam tabel. Sedangkan TD itu untuk membuat sel atau kolom dalam sebuah tabel. Nah, kalau kita pakainya TH ya nanti dia hanya sebagai header saja untuk mengawalinya di sebagai judul ya atau sebagai header. Tapi kalau mau buat baris itu pakainya TR, terus kalau mau buat kolom itu nanti pakainya TD. Nah, kita nanti pelajari di bawah untuk cobaannya. Terus juga kita di dalam caption tuh di dalam tabel itu juga kita bisa mendefinisikan sebuah caption gitu. Nah, terus juga ada call group, ada juga call, ada head, body, sama foot. Untuk apa? Untuk head itu mendefinisikan suatu head tabel, body itu suatu badan tabel, sama foot untuk badan aja. Untuk penjelasan singkat materi yang akan kita pelajari di percobaannya di modul 2 ini. Jadi kita akan belajar tentang link, frame, dan juga tabel. Oke, kita masuk di percobaan pertama. Jadi di sini kita mencoba link biasa, link gambar, sama link ke window baru. Nah, di dalam modul 2 ini atau bab 2 ini memang beberapa itu ada yang typo ya atau typo. Kayak contoh ini nih, halaman.html. Nah, ini tuh harusnya dia halaman.html. Jadi nanti kalian atau teman-teman bisa ganti ya, dilengkapin maksudnya jadi halaman.html. Nah, kita coba aja ini percobaan satunya. Jadi kemarin aku udah sempat buat tuh dua ini ya. Nah, jadi eh, diubah jadi halaman.html. Nah, di sini tuh masih banyak yang tipe kayak ini, link gambar.htm, htm, baru.htm kayak gitu kan ya. Nanti ini aja, cukup satu aja. Jadi misal teman-teman bikin yang namanya halaman.html gitu ya. Nah, ini aku juga udah bikin yang namanya halaman. Ini ekstensinya .html. Jadi kalau dibuka di sini ya dia halaman.html dan isinya cuman tulisan ini nyoba bab 2 gitu toh. Cuma untuk ini aja, mancing aja biar berhasil atau enggak gitu link yang akan kita pelajari ini. Nah, langsung kita coba aja. Kita taruh di sini. Nah, untuk hasilnya itu kan banyak dari teman-teman mungkin kok gambarnya nggak muncul kayak gitu kan ya. Seringnya sih ini sih gambarnya nggak muncul. Nah, itu untuk penjelasan gambar itu ada di yang bagian ini ya, bagian IMG atau IMG border 0 SRC. Nah, ini kalau sesuai yang di modul itu masih tombol.gif. Itu nanti teman-teman ganti, teman-teman cari gambarnya dulu, misal JPEG atau PNG, nanti dikasih nama sesuai, misal kalau punya aku nih ya, icon.png, icon.png. Terus itu nanti ditaruh di satu folder yang sama ya, ditaruh di satu folder yang sama ya. Kalau misal beda itu nanti ya gambarnya nggak bakal muncul. Jadi diusahakan di satu folder yang sama biar gampang tinggal dipanggil aja. Kalau beda folder nanti tinggal ditambahin ini sih biasa. Misal ditaruh di dalam folder image ya, nanti harus dikasih tambahan ini. Tapi kalau misalkan di dalam satu folder yang sama cukup nama filenya aja icon.png gitu misal. Nah, itu nanti ini gambar bisa muncul. Yang nomor satu itu klik ya, bisa diklik mengarah ke halaman.html. Terus yang kedua ini nanti mengarah ke microsoft.com, www.microsoft.com.
Kalau misal di sininya Microsoft ya dirubah. Terus yang ke lompat ke bagian halaman lain, ini nanti dia menuju ke disinilah tujuan lompatan yang Anda masih satu halaman tapi dia ke bawah. Terus kalau kita klik gambar ini menuju ke halaman.html. Jadi aku ganti ya, kalian di sini kan masih link gambar.htm gitu kan. Nah itu di punyaku itu aku ganti. Jadi yang masih HTM kayak gitu aku ganti menjadi halaman.html semua biar bisa tahu gitu berhasil atau enggak linknya. Nah, halaman HTML aku ganti halaman HTML semua. Terus untuk yang halaman berikutnya tuh ya sama halaman.html tapi dia membuka tab baru. Itu ya, itu untuk percobaan. Nanti kalau ada yang bingung ditanyakan aja. Nah, untuk selanjutnya ke percobaan kedua, link ke email. Ini untuk scriptnya ya, teman-teman bisa copy paste aja atau mau ditulis juga boleh. Tapi saya sarankan sih ditulis atau ketik manual biar teman-teman nanti terbiasa atau biar teman-teman paham. Setelah misalkan menulis setelah ahref itu selanjutnya itu menuliskan apa gitu kan. Setelah membuka paragraf itu nanti ditutup paragrafnya. Itu biar tahu sama biar terbiasa. Nah, ini aku udah pasang ya di Notepad++ sudah aku buat filenya. Ini adalah ada 16. Copy. Nah, jadi gini. Jadi percobaan kedua ini tuh ketika kita klik ini ya nanti ya, itu akan mengarah ke emailnya atau apa namanya langsung menuju ke email. Kita coba kali ya. Kita kan tampilannya nanti kurang lebih kayak gini. Tapi ketika kita klik itu nanti dia akan menuju ke email yang sudah kita cantumkan di sini. Pastikan ya koneksi internet terhubung karena ini akan membuka email. Kita klik deh. Nah, nanti dia kalau Windows 10, kalau kalian pakai Windows 10 nanti akan muncul pilihan kayak gini. Kalau defaultnya terbuka ke browser, ke Google Chrome, ya nanti dia akan diarahkan ke Google Chrome. Kalau defaultnya kalian ke email kayak gini ya wes dia langsung menuju ke email. Intinya link ini mengarah ke email yang sudah kita tulis di sini. Email itu saya@microsoft.com gitu ya. Jadi sudah langsung mengarah. Nah, catatan spasi di antara setiap kata sebaiknya digantikan. Nah, di sini juga ada semacam syarat mungkin untuk mengingatkan teman-teman bahwa kalau mau ada spasi di antara setiap kata itu diganti dengan tanda %40 untuk memastikan bahwa browser itu akan menampilkan teks Anda dengan benar. Terus ini yang di bawahnya juga ada contoh link ke email. Kita klik, dia akan membuka link emailnya. Kalau kita lihat dari scriptnya, bedanya kalau yang atas tadi, link yang atas ini, kirim email yang atas, itu dia langsung dari ahref, dia langsung menuju ke saya@microsoft.com dan subjeknya nanti halo lagi. Nah ini itu nanti sebelumnya harusnya muncul langsung ya di email, subjek email. Terus kalau untuk yang bawah itu juga sama, dia akan mengarah ke Microsoft akun kita maksudnya. Tapi di sini langsung dikasih subjek dengan tulisan summer party body. Apakah Anda mau diundang ke makan malam minggu? Harusnya nanti kalau semisal kalian sudah connect langsung terhubung dengan mail, pasti akan langsung tertulis subjeknya sesuai dengan yang kita tulis di sini. Jadi ini adalah mencoba untuk link ke email. Nanti kalau ada yang bingung bisa ditanyakan. Oke, kita masuk di percobaan ketiga, yaitu tentang frame set horizontal dan vertikal. Nah, di sini ada codingannya, bisa teman-teman kopas atau mungkin ketik manual ya. Kita langsung menuju ke codingannya aja. Nah, di sini di yang modul itu dia tulisannya frame1.htm. Nah, ini silahkan nanti teman-teman ganti jadi HTML. Pokoknya nanti dari percobaan 3 atau 4 seterusnya kalau tulisannya HTML itu ditambahkan jadi HTML. Nah, kita baca aja kali ya. Nah,
Di sini di percobaan ketiga ini itu kita akan mencoba membuat frame set dengan row atau baris itu 50%, 50%. Dengan namanya atau kita mengambil source-nya itu dari frame1.html. Terus untuk yang selanjutnya itu kita akan membuat dia dalam bentuk kolom dengan ukuran 25% kali 75%. Source-nya itu ngambil dari frame2.html dan juga kita bikin dua, jadi ada frame 2 sama frame 3. Kita lihat aja hasilnya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Dia ada frame 1, frame 2 sama frame 3. Mungkin punya teman-teman hasilnya itu pasti kurang lebih nanti kalau misal TM itu dia akan tampilannya kayak gini ya, atau kosong, nggak ada sama sekali, tapi bentuk framenya tetap ada dikarenakan ini frame set, jadi nanti akan sesuai. Nah, meski ada juga mungkin nanti ketika teman-teman lengkapin jadi HTML tetap nggak muncul. Kenapa mas? Iya, nggak muncul karena teman-teman belum bikin frame1.html-nya. Jadi bikin dulu. Nah, di sini aku udah bikin nih, ada frame 1 HTML, frame 2 HTML sama frame 3 HTML. Ya isinya cuman ini aja. Tentang frame 1 tentang ini frame 1, frame 2 ini frame 2, frame 3. Nah, biar buat ngetes aja di sini. Nah, kita tahu letak frame-framenya. Ini frame 1, frame 2, dan ini frame 3. Itu ya untuk percobaan ketiga ya. Oke, selanjutnya adalah kita mencoba percobaan keempat. Percobaan keempat di sini adalah frame set dengan no resize dengan hasil nilai sama dengan true. Kita lihat codingannya ya. Kalau dibandingkan dengan yang percobaan tiga tadi, tentu ada perbedaan. Yang percobaan keempat ini ada tambahan atribut yaitu no resize sama dengan true. Kita cek ya, bedanya di hasilnya itu akan seperti apa. Ini teman-teman bisa langsung tulis saja di percobaan keempatnya ini, atau di ini aku udah simpen, jadi dia ini ya, jangan lupa diganti juga ya L, L dan simpan, kita cekkan, double klik atau bisa di drag and drop ditaruh di browser. Ini ya, ini hasil dari yang percobaan keempat. Dari percobaan ketiga bedanya apa mas? Di yang percobaan keempat itu kan ada no resize, jadi kita nggak bisa merubah ukuran dari framenya. Sedangkan yang percobaan tiga tadi itu kita bisa merubah ukuran framenya, akan ada pilihan atau uh, cursor yang berubah bentuk menjadi seperti ini, atau dia akan ini bisa kita geser sesuai kemauan kita gitu, mau taruh di tengah, kanan, pinggir. Ini juga sama, kita geser ini juga. Tapi yang di percobaan keempat itu nggak bisa karena kita mengaktifkan atribut no resize, dan artinya kita nggak bisa menggeser atau mengubah ukuran dari framenya. Oke, selanjutnya kita masuk di percobaan kelima. Percobaan kelima yaitu tentang frame inline, atau atributnya adalah iframe, iframe ya. Nah, perbedaannya apa? Langsung kita coba aja. Jadi ini bisa di paste, masuk di plus. Nah, jangan lupa juga ya, kalau di sini kan bentuk iframe-nya atau source iframe-nya itu ini tulisannya default.htm. Ini silahkan teman-teman ganti sama seperti yang ketiga dan keempat tadi. Jadi pakai misal salah satu frame aja. Tadi kan teman-teman mungkin dapat frame 1. Nah, ubah aja yang default.htm menjadi frame.html. Kalau udah disimpan, terus kita jalankan ya di browser. Nah, lebih itu nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi beberapa browser lama mungkin tidak mendukung iframe atau iframe. Bila browser yang Anda pakai sekarang tidak mendukung, ini iframe itu nggak akan tampil. Jadi ini mungkin akan kosong gitu ya. Nah, nanti teman-teman juga kalau yang default.html-nya ini nggak diganti, misal default.html misal kayak gini ya, ketika kita refresh
nanti akan tampilannya kayak gini. Kenapa kayak gini? Karena kita nggak ada source-nya, kita belum bikin HTML-nya untuk default.html itu, kita kan filenya belum bikin. Jadi pakai yang udah kita bikin aja. Kita pakai frame 1 tadi ya. Ketika kita reload, ya nanti tampilannya ini. Kalau misal punya teman-teman nanti di laptop nggak tampil kotak ininya atau frame ininya, ya berarti mungkin browsernya nggak mendukung iframe kayak gitu ya. Tapi kalau tampil sama seperti punyaku kayak gini ya, yang kecil di sini gitu iframe, kan iframe sub window inline ya, framenya bentuknya kecil. Nah itu nanti akan tampil, berarti browsernya nanti mendukung gitu, browser yang teman-teman gunakan berarti mendukung ya untuk penampilan dari iframe ini. Itu ya untuk percobaan gimana, silahkan dicoba buat teman-teman, kalau bingung nanti bisa tanya. Oke, selanjutnya kita masuk di percobaan ke-6, yaitu tentang membuat tabel. Nah, di sini teman-teman akan belajar bagaimana cara membuat tabel atau mungkin jenis-jenis tabel yang teman-teman bisa gunakan di dalam sebuah HTML. Nah, di codingannya ini sih di sini ada apa ya? Kalau dari bahan nggak ada yang perlu dirubah, jadi teman-teman bisa langsung tulis aja. Ini akan ada deskripsi seperti setiap tabel itu dimulai dengan tag tabel. Ini yang namanya tag tabel atau ya tag tabel ya. Kalau yang border ini ada. Setiap baris tabel itu dimulai dengan tag tr. Tr itu kemarin apa? Untuk membuat baris. Terus setiap data dalam tabel dimulai dengan tag td. Td itu kolom. Contoh di sini ya, nanti akan muncul akan muncul header dengan ukuran H4, yaitu satu baris satu kolom dengan ukuran normal, satu baris satu kolom gitu ya. Fokus ke baris 10 sampai 14 sama H4 ini ya. Satu baris satu kolom dengan border normal atau dengan garis tepi yaitu satu, ukurannya satu. Kita buat satu baris, TR itu baris, berarti satu baris. Kalau TR-nya ada dua, berarti dia barisnya ada dua. Nah, terus yang di bawahnya ini ada TD. TD 100/TD. TD itu untuk membuat kolom. Jadi ada satu baris, ada satu kolom. Terus kita isi datanya yaitu 100 ini, terus kita tutup. Kita tutup juga barisnya, terus kita tutup tabelnya. Kalau mau bikin tabel lagi ya nanti membuka tag tabel lagi. Jadi, kita fokus ke ini dulu aja. Terus sampai ini hasilnya gimana, kita lihat aja. Nah, hasilnya itu akan yang ini ya, yang paling atas ini ya. Jadi hanya ada satu baris satu kolom ya, cuma satu gitu aja. Dan garis tepinya juga ukurannya satu, atau sedangkan yang bawahnya ini itu kan satu baris dan tiga kolom dengan garis tepi atau border itu tebel. Hanya tadi kalau nggak salah itu 8 untuk yang tabel kedua ini ya. Di fokus di baris 17 sampai 24. Kenapa kok ini ada dua baris dan tiga kolom? Fokus ke baris 17 sampai 24 ya, untuk yang melihat tabel yang kedua ini kan, satu baris dan tiga kolom. Satu baris tiga kolom berarti ya TR-nya satu, lalu kita tutup, dan kolom itu ada tiga, berarti kita buat TD-nya ada tiga, satu dengan isi data 100, kita buat kolom kedua dengan isi data 200, dan kolom ketiga dengan isi data 300. Jangan lupa juga kita tutup kolomnya atau TD-nya. Setelah kita tutup, barisnya, kita tutup tabelnya. Jadi untuk yang tabel yang kedua ini itu satu baris dan tiga kolom dengan garis tepi yaitu ada 8 tebel. Nah, jadi hasilnya kurang lebih ini. Kita ke bawah ini ya, ini juga dia ada dua baris dengan tiga kolom, berarti harusnya TR-nya ada dua. Penulisannya gimana? Penulisannya kayak gini, fokus di baris 27 sampai 39. Di sini pertama kita buat baris pertama dulu. Kita buat baris pertama ini ya, ke 30 sampai 34. Kita buat baris pertama dengan isian data atau kolom itu ada tiga.
Kalau udah, kita lanjut buat baris yang kedua. Jadi kita bikin TR lagi dan TB juga atau kolom ya. Kalau misal dihapus kolomnya satu gimana mas? Jadi untuk ini baris kedua kolom ketiganya akan kosong. Kita buat kolomnya ada dua di yang baris kedua. Ini ya nanti akan kalau yang tengah dihapus gimana mas? Kita yang 500 aku hapus. Jadi hasilnya jadi kan kenapa yang kosong nggak di tengah? Karena dia akan gabung ya. Itu yang kita hapus yang tengah. Jadi kita akan yang terakhir itu yang akan kosong. Itu untuk membuat dua baris dengan 3 kolom. Bentuknya itu atau penulisannya jadi kita buat baris pertama terus kita buat terus yang terakhir ini tabel dengan 2 baris 2 kolom tapi nggak punya garis tepi. Itu bikinnya gimana mas? Bikinnya kayak gini, jadi kita tulis dengan garis tepinya atau border itu menjadi 0 atau nggak perlu pakai bisa itu sama aja ya, jadi bisa ditulis bordernya ada garis tepi atau border, bisa juga nggak perlu ditulis, hasilnya akan sama aja. Nah untuk membuat dua baris dengan 2 kolom berarti ya kita buat dulu barisnya, baris pertama maksudnya. Kita buat baris pertama, kita isikan datanya ada 2 kolomnya ada 2, terus yang selanjutnya kita buat baris kedua dengan kolomnya juga 2. Kalau udah kita tutup tabnya, udah semua kita tutup kita intinya kurang lebih kayak gitu. Untuk percobaan ke-6 ya tentang membuat dipahami terkait apa itu TR, apa itu TD. Jadi TR itu baris, TD itu untuk membuat kolom ya. Kalau mau bikin 2 baris 2 kolom ya kita buat baris pertama dulu dengan kolomnya berapa, baru kita buat baris berikutnya dengan kolom. Oke, selanjutnya kita masuk di percobaan 7 yaitu sel kosong dalam tabel. Nah tadi di percobaan 6 kan aku udah contohin tuh ketika misal salah satu kolomnya aku hapus datanya, nanti gimana mas? Nah dia kan akan menyatu ya kan, jadi yang paling belakang yang kosong. Caranya gimana sih biar yang tengah gitu ya, misal yang tengah ini itu nggak hilang gitu. Kayak aku contohin yang tadi. Nah, ini aku hapus kan nanti dia yang 600 jadi geser ke tengah. Kira-kira gimana biar yang tengah itu tetap kosong? Caranya adalah yang angka 500-nya yang kita hapus. Jadi tetap kita buat kolom 3 kolom. Kita membuat 3 kolom cuman untuk data yang ke tengah, yang data yang di tengah atau 500 kita kosongin. Jadi tetap ada 3 kolom dengan 2 data saja, 400 dan 600. Tapi kolom yang kedua itu kita kosongin. Jadi yang ada hanya kolom ke-1 dan kolom ke-3. Kita lihat seperti apa. Hasilnya dia akan kosong di bagian tengah. Jadi kalau misalkan kita hapus kolomnya kan sama aja kita membuat 2 kolom, dia akan menyatu dan yang paling belakang kosong. Nah, untuk mengatasi hal itu supaya kita tetap dia sesuai menjadi 3 kolom, ya kolomnya tetap kita buat jadi 3 tetapi datanya gitu ya. Jadi di percobaan ke-7 ini contohnya yang disebutnya itu adalah sebagai spasi non breaking. Apa itu spasi non breaking? Dia adalah sebuah entitas karakter. Bila kita tidak tahu apa yang disebut karakter kita, jadi nanti bisa dibaca kembali ya di atas. Nah, entitas spasi non breaking ini itu bisa dimulai tanda ampersand atau dan karakter-karakter lain seperti contoh NBS. Kalau di dalam paragraf itu kan kita membuat spasi panjang itu kan bisa pakai NBSP, nggak bisa kan kalau kita pakai tab, ini NBSP. Nah kalau di tabel kita bisa pakai dengan entitas ini ampersand atau semicolon ya. Jadi kita juga bisa mengakali dengan tadi kita tetap buat kolomnya tapi datanya kita kosongin sama di sini juga. Dia untuk yang baris pertama yang atas itu lengkap ya 2 kolom dengan 2 data, dan yang baris selanjutnya ini itu hanya
itu tetap juga 2 kolom tapi datanya dia tampilannya itu dia untuk percobaan keju tentang sel kosong tidak bisa langsung dicoba, jadi nanti hasilnya kurang lebih. Oke, selanjutnya kita masuk di percobaan ke-8, yaitu tentang sel tabel yang diperlebar atau bisa rekam gitu ya. Hasilnya akan seperti apa? Hasilnya akan kayak gini untuk yang percobaan ke-8. Pada nama walaupun ini kurang lebih itu maksudnya diperlebar tuh kayak merge cell kayak itu ya, kalau yang di Word atau di Office yang biasa kita gunakan, yaitu fitur merge cell, penggabungan 2 tabel menjadi 1 tabel. Caranya itu seperti apa kalau di HTML? Kita fokus yang tabel pertama dulu aja ya. Tabel pertama berarti ini baris 4 sampai baris 14. Membuatnya itu gimana Mas? Kok itu bisa sih dua? Ini harusnya kan ada 1, 2, 3 kolom ya. Di baris kedua ini kan ada 3 kolom. Tapi kok di baris pertama dia hanya ada 2 kolom? Itu caranya adalah kita pertama kita buat yang baris pertama dulu. Kita buat baris pertama. Ini ya Pak, baris pertama. Satu baris dengan TH. TH. Kenapa pakai TH? Karena dia header, kita jadikan dia header. Kalau pakai TD juga bisa, tapi nanti tulisannya jadi nggak tebel gitu. Cuma tulisan biasa. Coba ya kan ya. Coba kalau kita ganti jadi TD, nah dia akan jadi sebelah kiri dan tulisannya jadi nggak tebel gitu. Karena bukan heading atau header seperti itu. Kita ganti aja biar TH aja jadi header tuh. Nah, terus yang kolom selanjutnya itu kita kasih atribut namanya cool span. Jadi ada cool span, ada juga raw span. Kita belajar yang cool span dulu. Nah, kenapa di sini tulisannya cool span 2? Kenapa nggak 3? Kenapa nggak 4? Karena 2 ini adalah mengacu dari berapa kolom yang akan kita jadikan 1. Kalau kita ketiga, jadi hasilnya jadi 3. Kolom ketiga akan menggabung juga. Ini kan agak geser dikit. Tapi karena ini nggak ada kolom ketiga atau kolom 4, dimulai dari 0 sampai 4, ya tampilannya nggak akan tahu, kecuali kita misal nih bikin tambah 1 kolom lagi di baris yang ini. Nah, dia akan jadi 3 kolom. Terus kalau ini kita ganti 2, dia hanya akan memerge sel, memerge kolom itu hanya 2. Yang kolom ketiga ini ya kos apa-apa. Itu jadi sesuai dengan berapa kolom yang akan kita ingin gabungkan. Kalau ingin kita gabungkan hanya 2 kolom, ya kita tulisnya full span-nya itu 2. Full itu kolom ya, juga row itu nanti baris. Kita fokusnya jadi kayak gitu ya, untuk kenapa caranya bisa menggabungkan 2 kolom menjadi 1 kolom. Jadi kita tulis di baris lain itu full span 2, kita menggabungkan 2 tabel menjadi 1 tabel. Terus yang di baris kedua tetap sama, kita buat baris, kita buat kolomnya 3. Oke, selanjutnya kita move ke yang bawah ini. Berarti dia barisnya ya, ini barisnya ini yang di merge cell atau yang digabungkan, sedangkan kolomnya tetap dia ada 2 kolom, tapi ini ada 3 baris. 3 baris dengan 2 kolom, 3 baris dengan 2 kolom. Kita lihat codingannya seperti apa. Codingannya ini ya, fokus baris ke 19 sampai 33. Kita review untuk yang baris pertama dulu, atau mungkin kolom pertama ini ya. Jadi ini dia 23 sampai 26. Nah, di sini kita buat baris pertama dengan nama TH, dengan header TH, dan kolom bernama yang punya data Gates. Ini yang berarti nama depan tuh TH, TD-nya Gates. Terus baris selanjutnya ini kan ada
penggabungan sel. Itu gimana bikinnya? Ya kita bikin barisnya dulu seperti biasa, terus karena ini sebuah header, jadi kita jadikan dia TH, lalu kalau ingin kita potong kolomnya, kalau kita ingin potong kolom, kita ingin potong barisnya, berapa jumlah baris yang ingin kita gabungkan? Ada 2 baris, ini ada 2 baris, ya berarti kita tulisnya row span sama dengan 2 sesuai dengan baris yang ingin kita gabungkan. Terus kita kasih nama tabelnya apa ya, nama selnya apa. Ini kalau diubah jadi DD bisa nggak Mas? Ya, bisa wae. DD bisa, akan tetap apa namanya, akan tetap selnya akan tetap gabung atau tetap merge sel, cuman tulisannya aja yang menjadi biasa, bukan sebuah header atau ini, atau bukan TH kan dia nanti formatnya kan dia judul jadi TH. Nah terus bawahnya berarti kita buat kolom selanjutnya yaitu nomor sekian. Nah itu jadi kita bikinnya ada 3 baris, ini baris pertama, ini baris kedua, dan ini baris ketiga. Yang baris kedua itu baru kita row span, kita potong, kita gabungkan maksudnya. Kalau misalnya aku nggak pakai row span gimana? Oh, hasilnya kayak gini akan amburadul, nggak sesuai. Nah makanya kan kayak gini, kita hanya pakai baris yang kolom aja. Itu kalau nggak pakai row span. Nah jadi dia akan geser, kalau baris yang kosong akan geser. Nggak kita, nah kita nggak punya kolom, punya yang baris kedua pun kita cuma punya 1 kolom. Itu ya untuk percobaan ke-8. Jadi pahami, full span itu untuk memotong kolom, sedangkan row span untuk memotong. Full span untuk menggabungkan kolom menjadi 1 kolom. Terus kalau row span untuk menggabungkan baris, beberapa baris menjadi 1, ya untuk percobaan. Oke, selanjutnya kita masuk di percobaan terakhir atau ke percobaan 9, yaitu menambahkan latar belakang ke dalam tabel yang sudah kita buat. Ya, di sini itu akan belajar menambahkan warna sama latar berupa gambar. Hasilnya kayak gimana, Mas? Itu untuk percobaan 9 seperti ini. Ini yang tabel kedua masih kosong ya gambarnya, karena aku belum nambah luar. Ini aku tambah aja. Nah, gambarnya sesuai wallpaper bisa kalian cari dulu gambarnya, masukkan ke dalam folder yang sama, kasih nama aja background. Jangan lupa formatnya apa. Aku punya formatnya JPG. Oke, udah ada formatnya, udah ditaruh di satu folder yang sama, tinggal kita panggil deh di HTML-nya ya, bg.jpg sesuai dengan nama filenya. Kita simpan, kita reload, jadi dia akan menjadi ada latar belakangnya, ada gambar di background gambar. Nah terus yang di tabel ketiga ini juga harusnya ada gambarnya, tapi di codingannya belum aku rubah, ini dihapus lah. Kita sesuaikan namanya ya, pokoknya yang ada tulisan background kayak gini itu disesuaikan dengan gambar yang kalian punya. Reload dulu kalau nggak punya, udah di reload. Ini yang warna kosong, ini yang Oke, kita review satu persatu. Pertama, tabel yang pertama ini kenapa kok bisa warnanya merah, Mas? Ini ya. Nah, ini fokus ke baris 4 sampai ke 9. Untuk membuat sebuah tabel ini punya latar belakang warna merah, kita hanya perlu menambahkan atribut bernama BG color.
Penulisannya gimana? Penulisannya adalah BG color sama dengan dalam petik warnanya. Pengen diubah, tinggal kita tulis aja warna pengen sang gitu. Misal green ya, ini aku tulis. Ya wis, tinggal kita reload, dia akan berubah jadi warna hijau. Kalau pakai kode warna juga kita ini putih ya, putih. Nah, itulah cara menambahkan warna ke dalam background atau kita memberi background warna pada tabel. Terus untuk yang tabel kedua itu dengan latar belakang gambar yang udah jelas. Jadi kita fokus di ya. Nah, fokus ke 17 sampai 27. Ini caranya untuk membuat menambahkan latar belakang sebuah gambar pada tabel adalah dengan atribut yang namanya background. Nanti penulisannya yaitu background sama dengan dalam petik nama filenya. Lebih ya ini file ya. Ini diganti dengan file kalian. Ini aku tadi kan bg.bg, disesuaikan punya kalian filenya apa. Nah, disimpan di reload. Kalau misal masih nggak tampil, ada kemungkinan satu nama filenya beda. Terus ada kemungkinan juga yang kedua yaitu letak dari file gambarnya itu enggak satu folder dengan si file HTML-nya. Jadi diusahakan satu folder. Kalau beda folder, tulisannya nanti kayak ini, dikasih titik dua slash ya. Jadi dia akan mengambil atau keluar satu folder dari folder yang file si HTML. Kalau amannya mending satu folder aja. Biar nanti gampang juga nulisnya tinggal kayak gini. Nah, itu ya. Terus untuk yang tabel ketiga ini kok bisa ini warna ini gambar gimana itu mas? Ya wes kita tinggal fokus ke fokus ke baris 31 sampai 41 sampai ini 42. Nah, kita buat dia punya garis tepi berukuran 1. Terus kita buat baris yang pertama ini ya, baris pertama ini TR. Nah, dia tulisan pertama itu berubah backgroundnya menjadi warna merah, sedangkan yang apa namanya baris kedua kolom ke baris pertama kolom kedua itu enggak ada warnanya. Ya wes kita buat dia yang kolom pertama itu baris pertama kolom itu punya uh, warna merah. Ya kita tambahkan atribut BG color di baris pertama kolom. Nah, kalau misalkan mau di yang kolom kedua dikasih warna juga, ya kita tinggal copy paste aja atau kita pindah ya. Kan yang ini apa namanya yang baris pertama kolom pertama kita nggak kasih warna, tapi kita ubah ke yang kolom kedua yang punya warna. Itu yang tinggal digeser, tinggal ini disesuaikan sama kolomnya mana yang mau dikasih. Terus untuk yang baris kedua ini dia di baris pertama di baris kedua kolom pertama itu ada gambarnya. Ya kita tambahkan atribut background ya. Dan terus nama filenya apa. Kalau mau dipindah ke kolom kedua, ya bisa juga. Nah, ini aja yang kolom pertama berarti kosong ya, kayak gini ya. Kolom pertama berarti kosong, kita taruh di yang kolom kedua. Oke, dia akan pindah di yang itu untuk percobaan 9. Berarti untuk percobaan 9 itu menambahkan latar belakang ke tabel yaitu warna background warna dan juga gambar. Silahkan dicoba. Oke, yang terakhir kita review tugasnya. Untuk modul kedua ada tugas yaitu berupa kalian membuat tabel yang berisikan minimal 2 kolom dan 5 baris.
dua kolom, berarti turunnya ada dua, ya turunnya ada dua, itu dua. Terus barisnya ada 5, berarti nyampingnya. Nah, ya minimal itu minimal, jadi boleh lebih dari itu. Misal teman-teman bikin 5 kolom 5 baris, boleh 5 kali 5. Kalau mau bikin 3 kali 5 3 kolom 5 baris, itu juga boleh, bebas, yang penting minimal 2 kolom dan 5 baris. Terus yang berisikan data kelompok, misal isinya tentang nama-nama teman kelas kalian, jadi bebas, kreasikan sesuka kalian, bisa dikasih warna, background warna, terus apa namanya, garis tepinya ditebelin atau enggak pakai ya enggak apa-apa, pokoknya dikreasikan sebagus mungkin, simpan dengan nama, tugas dua nim dua, ya. Contohnya ini nih, ini yang buat ya, ini daftar menu, ini pakai, teman-teman bisa pakai H1 biar apa namanya, biar besar, terus bisa dikasih rata tengah atau align center biar dia di tengah gitu ya. Terus untuk merubah warnanya jadi hijau, ya tinggal diganti font color apa, warnanya apa. Terus untuk tabelnya ini aku ada 1 2 3, ada 3 kolom dengan 1 2 3 4 5 6 baris, 3 kolom 6 baris ya. Bebas sih, yang penting minimal 2 kolom 5 baris itu minimal. Nah, datanya juga bebas sebenarnya, ini aku bikinnya tentang daftar menu, ada makanan isinya apa, minuman isinya apa, terus harganya berapa ya, dikreasikan. Ini aku pakainya background color semua sih, jadi nggak aku kasih gambar atau latar belakang gambar. Teman-teman juga bisa kasih latar belakang gambar. Eh, Menghiasnya pun juga boleh di dalam tabelnya, boleh di luar tabelnya. Misal di luar tabelnya itu yang putih ini mau teman-teman kasih warna, background warna atau mungkin background gambar, itu juga boleh. Pokoknya yang penting dikreasikan sebagus mungkin, sebisa kalian gitu ya. Jadi menjadi tugas dari modul 2 atau itu ya teman-teman ya. Jadi bikin tabel minimal 2 kolom 5 baris, dikreasikan sebagus mungkin dengan data bebas. Oke, jadi itu dulu untuk modul kedua, silahkan dicoba. Kalau ada yang bingung bisa langsung ditanyakan di grup aja biar koordinasi sama teman-teman enak. Lebihnya sekian, bila itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.